apapun yang pantas untuk kita perhatikan berkaitan dengan seluk-beluk dunia sastra. Nanti pasti Prof. Novi punya ide ya, ini akan diapakan nih informasi ini supaya menjadi satu informasi yang utuh dan menyeluruh tentang kesastraan di Nusantara pada kurun waktu dewasa ini. Seperti itu. Bapak Ibu, sebagaimana program ini memang diharapkan selain kita memperoleh informasi dari semua komisariat, kita juga selalu bertemu di dalam satu forum untuk komunitas sastra ini ya di semua apa namanya komisariat. Karena penting sekali untuk bertemu itu sehingga kalau ada segala hal Bapak Ibu bisa langsung bertemu dengan Prof. Novi ya. Prof. Novi itu ada di mana-mana. Kita selalu ketemu di mana-mana. Saya ini sebagai wakilnya, saya mengikuti banyak organisasi dan kebetulan juga banyak dipercaya menjadi pimpinan. Tapi baru kali ini saya merasa Masya Allah menjadi wakilnya Prof. Novi itu luar biasa, tidak mudah gitu ya. Energi saya itu sudah saya tata sedemikian rupa tapi nggak bisa nyampe. Beliau tuh begitu apa namanya cepatnya gitu, ide selalu tumpah ruah gitu ya. Sehingga yang di bawahnya itu kalau istilahnya orang Jawa sampai dengkelen gitu ya, mengikuti gitu ya. Nah, semoga beliau tetap diberikan kesehatan dan semangat yang utuh sehingga Hizki terus berkibar-kibar dan memberikan kesempatan kepada semuanya tetap berkreasi dan juga apa namanya mengembangkan sastra di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa hari ini gitu ya, kita akan menampilkan 3 narasumber untuk kegiatan kita kali ini. Yang pertama Bapak Ahmad Muhammad Kamid ya, Kamil ya, MPD dari Hizki UIN Wali Songo. Seperti disampaikan oleh Mbak Endah tadi bahwa beliau akan menyampaikan tentang penggunaan artificial intelligence atau kita sering senang lebih menyebut AI ya, betul Mbak Endah ya. Saya kemarin juga ada MOU dengan tamu Amerika. Saya nggak ngomong pakai bahasa Inggris. Saya bilang saya bisa berbahasa Inggris, tapi saya ingin Anda belajar bahasa Indonesia. Saya katakan seperti itu. Karena memang bahasa Indonesia sudah resmi ya di PBB saja digunakan. Maka kita membiasakan kegiatan-kegiatan kita gunakan bahasa Indonesia supaya marwahnya lebih bagus. Nah, tentang AI ini, artificial intelligence ini merupakan tema yang sangat menarik tentunya ya. Nanti akan dibahas tuntas oleh Bapak Ahmad Muhammad yang akan melengkapi informasi kita tentang hal ini karena ini merupakan hal baru yang sedang hangat dibicarakan. Di mana-mana orang ngomongin tentang ini karena ini sudah masuk ke semua lini kehidupan seperti itu, Nji. Kemudian nanti narasumber yang kedua akan kita tampilkan Bapak Happy Leonard Lalapari gitu ya. Tadi saya sempat ngobrol sebentar waktu acara belum dimulai. Halo Pak Happy. Sudah siap berbagi ya, karena sastra di Ambon ini Maluku itu luar biasa. Saya tanyakan tadi Iya, yang dong. akan diceritakan tentang sastra lisan atau tulis lisan ternyata memang luar biasa menariknya. Nanti coba kita dengarkan bersama-sama. Kemudian yang ketiga dari Ibu Dr. Agnes Setiawati M. Hum, Ketua Hizki Bogor. Halo Ibu. Nah, ini ibu kita yang luar biasa ya. Tadi seperti yang disampaikan Mbak Endah tadi ya, kalau kita ngomongin tentang apa tuh namanya wisata itu pasti menarik gitu ya. Bahkan itu misalnya kita mau hiski tuh di tempatnya Prof. Nur di Unsri, yang kita omongin bukan kita mau mau menyampaikan materi apa, tapi wisatanya kemana ya gitu. Ya nggak apa-apa, itu merupakan satu motivasi. Ya, jadi membahas tentang wisata pasti sangat menarik. Kembali lagi kepada topik yang artificial teknologi tadi, Bapak Ibu, kita sebagai pemerhati sastra pantas untuk apa peka dan juga mengikuti perkembangan ini tidak bisa abai karena memang langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tatanan kehidupan pun berkaitan dengan tata tulis dalam kita menghasilkan karya sastra atau menikmati karya sastra. Teknologi ini sesungguhnya akan mengubah tatanan kehidupan manusia karena merupakan kecerdasan buatan yang luar biasa. Jangan sampai ke depannya kita lebih bodoh daripada artificial intelligence ini ya. Jadi kalau teknologi berkembang, kita berharap
kita tidak dikuasai oleh teknologi diperbudak itu, tetapi kita bagaimana bisa mengalahkan mereka begitu. Nah, ini sesungguhnya teknologi yang dikembangkan oleh John McCarthy pada tahun 56 dan sekarang sudah mulai diimplementasikan di dalam segala tatanan kehidupan, termasuk misalnya mobil bisa jalan sendiri tanpa sopir, kemudian operasi tidak perlu dengan dokter, gitu, dengan alat dan seterusnya. Nah, di dalam dunia sastra ini yang seperti apa? Nanti akan beliau ceritakan. Kemudian yang tadi sastra dari Maluku itu juga sangat menarik ya. Di sana kan ada Kapata, kemudian Foforuk, Tambaroro yang seperti apa saya tahu kulit-kulitnya aja juga belum sampai ke dalam. Nanti mungkin bisa diceritakan dan yang sastra apa namanya wisata di Bogor. Saya belum bisa ngomong banyak, saya malah belum begitu akrab dengan Bogor. Nanti mohon ini sangat menarik Bu Agnes, bisa diceritakan panjang lebar mengenai hal ini untuk teman-teman kolega sastra yang selalu akrab dengan kita dan kita apa namanya cintai bersama. Bapak Ibu, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang jelas saya bahagia dan bangga sekali Bapak Ibu tetap aktif di dalam kegiatan sastra yang dipimpin oleh Prof. Novi, karena ini merupakan salah satu saja ya, salah satu bagian dari kegiatan yang selalu selalu rutin ya dilaksanakan dalam HISKI, antara lain ada sekolah sastra, kemudian ada HISKI masuk sekolah, ada HISKI bersama komunitas sastra, dan juga penulisan buku bersama. Luar biasa, memang banyak sekali kegiatannya dan tidak ada hari tanpa HISKI rasanya gitu ya. Kita kadang-kadang liburnya hanya Sabtu dan Minggu, tapi Sabtu Minggu kita tetap bertemu di sini, gitu sehingga alhamdulillah teman-teman tetap berkomitmen. Insya Allah ini akan memberikan kemajuan HISKI, sebagaimana yang sekarang kita ketahui, lompatannya sungguh luar biasa dan baru-baru saja ini Prof. Novi juga memenangkan hibah yang tidak sedikit ya, 150 juta. Semoga nanti lancar terselesaikan laporannya hibah tersebut. Kemudian sebentar lagi juga ada peluncuran buku yang kegiatan bersama apa itu namanya Badan Bahasa dan banyak lagi. Tentu saja teman-teman juga semuanya mengikuti. Terima kasih sekali untuk semuanya yang telah bergabung. Mari kita berselancar mulai dari mana tuh Maluku, Bogor, kemudian ke UIN. UIN-nya di mana ini Mbak Endah? UIN Semarang, Wali Songo itu Jogja kah? Semarang. Semarang, Oh Prof. Semarang, oh Semarang. Semarang, Iya. ke Semarang. Jadi ke Semarang dulu, kemudian ke Maluku, lalu ke Bogor. Luar biasa. Ya, terima kasih. Mohon Mbak Endah berkenan memandu acara ini sehingga tetap menarik seperti hari-hari biasanya ya. Karena acara narasumbernya menarik, kalau moderatornya garing kok nggak enak juga ya. Tapi kalau kita mengikuti tukar tutur itu selalu nggak berasa, tahu-tahu waktunya habis dan rasanya kurang terus waktunya. Itu berarti pandai sekali Mbak Endah dalam membawakan acara ini. Terima kasih sekali. Terima kasih untuk semua narasumber yang berkenan berbagi ilmu. Terima kasih untuk para peserta yang terus ingin membuka diri untuk terus berkembang dan memperluas wawasan. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa mengangkat marwah HISKI menjadi lebih bermartabat di dalam percaturan para intelektual dan asosiasi-asosiasi yang lainnya di Indonesia. Terima kasih. Demikian bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon untuk dimaafkan. Selamat mengikuti acaranya. Terima kasih Mbak Endah, mohon dipandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida. Baik Bapak Ibu, eh, bukan karena saya istimewa Bu Farida kalau saya ada di sini, ini memang bagian dari pekerjaan saya Bu. Mudah-mudahan Caranya tidak bosan membawakan yang teman-teman. istimewa, betul. Baik, Bapak Ibu, kita sama-sama bersekolah hari ini. Saya juga menimba ilmu dari para narasumber. Saya persilakan yang pertama nanti Mas Aam, kemudian Pak Happy, kemudian gongnya nanti. Nah, gongnya ini bersenang-senang kita dengan Bu Agnes. Silakan Mas Aam. Saya tidak perlu memperkenalkan Mas Aam lebih panjang ya. Mas Aam memperkenalkan diri sendiri aja lah. Baik, sudah bisa tampak, Bu. Sudah, sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kagumi para
guru-guru saya. Jadi ini semua yang ada di Zoom ini dan live ini guru saya Bu Enda. Karena saya paling junior gitu ya. Jadi saya sebetulnya minder dan bahkan sempat di Japri Prof Novi, Ketua Hizki Komisariat dilarang minder. Waduh, apa ini? Karena jujur Rizky Winwalisongo ini baru 2 tahun ya, dan anggotanya ketua sampai anggota itu baru asisten ahli semua Bu Enda. Jadi kalau diminta untuk menceritakan kondisi yang ada di lingkungan Semarang, kami belum bisa karena masih ketat dengan administrasi gitu kan. Terus semut kan disuruh-suruh gitu ya. Kemudian saya menemukan ide yang tiba-tiba yang lewat dimulai dari semester 1 yang lalu. Saya curiga loh, mahasiswa angkatan 2023 ini kok bagus-bagus ya tulisannya, kok rapi-rapi ya tulisannya, padahal baru semester 1 gitu kan. Itu sayangnya tulisan bagus dan rapi itu kan peroleh setelah mata kuliah Bahasa Indonesia MKU atau karya ilmiah gitu ya. Ternyata tahun lalu yang semester 1 kok bagus-bagus, saya curiga. Ternyata saya kulik-kulik mereka jujur ya Pak pakai AI. Oh gitu caranya. Gitu kan. Kemudian semester lalu juga semester genap ini ternyata tidak hanya tugas ilmiah, tugas-tugas non fiksi juga mereka dibantu dengan AI gitu kan. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin bertutur mengenai penggunaan AI dalam penulisan sastra. Sebagaimana kita tahu, kemajuan AI telah membuka pintu bagi para penulis dan kreator untuk mengembangkan karya. AI dapat membantu dalam berbagai aspek, baik melalui ide, struktur cerita, atau bahkan penulisan konten atau pengolahan konten yang lebih menarik gitu. Dan saya Ahmad Muhammad Kamil, berasal dari Surabaya, nyantol di Semarang baru 2 tahun. Dulu suka ngopi dengan Bu Endah di kantin Bu Riyadi Unesa gitu kan. Dan mengenai potensi sendiri, AI jelas memiliki potensi yang tak terbatas ke depannya ya. Secara kemampuan kreatif, AI dapat membantu imajinasi penulis untuk menghasilkan plot, karakter, dan ide-ide baru. Kemudian secara konten bisa juga mendukung struktur teks, gaya bahasa, dan alur itu sendiri. Dan tak kalah penting adalah AI juga memiliki potensi untuk menjadi kawan berkolaborasi. Gitu kan. Maksimal ini menjadi kawan berkolaborasi. Kemudian dalam konteks puisi, AI ini dapat digunakan untuk menciptakan puisi baru berdasarkan pola bahasa dan emosi. Jadi kalau kita sering pakai chat GPT atau Gemini, itu mungkin diksi-diksi atau gaya bahasanya akan terbatas ya. Tapi ada beberapa AI yang gratis itu bisa lebih indah dalam penggunaan gaya bahasa dan pelibatan emosinya. Jadi ada AI yang memang khusus untuk sastra begitu. Selain penciptaan puisi baru juga ada bisa ternyata ada AI yang khusus untuk menganalisis puisi itu ada. Saya juga kaget. Ada ya ternyata. Semester kemarin mahasiswa saya beri tugas kritik sastra yang ringan-ringan gitu, yang populer gitu ya. Kok rapi-rapi saya juga curiga. Ternyata memang ada AI untuk menganalisis puisi itu ada. Saya juga baru tahu semester yang lalu ini. Kemudian struktur puisi jelas. Jadi secara umum penggunaan AI dalam puisi ini mencakup 2 aspek. Yang pertama generasi puisi otomatis. Yang kedua adalah puisi yang dianalisis oleh mesin secara mendalam versi mereka gitu kan. Tapi yang menarik adalah AI ini, algoritma-algoritma ini kalau dilatih atau kalau dimakan yang banyak tentang puisi yang bagus, dia akan semakin menghasilkan puisi yang bagus gitu. Menariknya seperti itu. Sehingga potensi tak terbatas ke depannya akan menjadi semakin menarik. Kemudian AI dalam cerpen juga bisa dipermainkan melalui plot. Secara plot kita bisa menggunakan beberapa AI yang mengkomplekskan alur sederhana yang kita buat. Jadi ini ada AI, saya punya ide alur maju mundur seperti apa, seperti ini, seperti A, B. Kemudian saya masukkan ke AI, itu bisa dikembangkan lebih kompleks lagi oleh AI. Ada AI khusus untuk itu. Kemudian ada konstruksi karakter, jadi juga ada AI yang bisa menyusun karakter. Ini kemarin baru saya coba kalau yang ini. Jadi konstruksi karakter ini si AI seolah-olah berbicara dengan kita.
Jadi kita menentukan karakter AI yang kita inginkan untuk suatu tokoh dalam cerpen atau prosa. Kemudian kita tulis karakternya baik hati, cantik, rupawan, ramah. Saya masukkan karakternya. Kemudian saya chat dengan AI ini. Ternyata iya ya, seperti saya berbicara dengan orang sungguhan gitu kan. Jadi kalau sebelum-sebelum ini mungkin untuk observasi itu harus observasi langsung ke lapangan, memperhatikan orang riang itu bagaimana kalau berbicara, memperhatikan orang introvert itu bagaimana kalau berbicara. Nah, kalau saat ini sudah ada AI khusus yang bisa menemani penulis untuk mendalami suatu karakter gitu kan. Dan tentu saja pengayaan gaya penulisan dalam cerpen juga bisa menggunakan AI. Pun demikian dengan novel tidak jauh berbeda. Ada struktur novel yang bisa dipermainkan, ada pengembangan alur, serta kreasi detail. Jadi detail-detail itu bisa dibantu dengan AI. Nah, ada beberapa aplikasi yang umum digunakan oleh mahasiswa saya terutama, yakni OpenAI atau ChatGPT, kemudian Gemini. Gemini ini yang biasanya dipakai untuk karya ilmiah, ternyata untuk karya fiksi juga lumayan mumpuni. Kemudian ada lagi Putri Generator. Jadi ini yang paling menarik adalah Putri Generator. Jadi ada satu AI yang bisa meniru gaya penulisan sastrawan tertentu, tapi masih dalam konteks bahasa Inggris ya, belum ada bahasa Indonesia. Kalau nggak salah sastrawan-sastrawan Eropa dan Amerika. Jadi kita bisa memilih sastrawan A gitu kan, tolong buatkan puisi dengan gaya bahasa sastrawan A, itu muncul semua. Jadi gaya bahasa sastrawan tertentu itu sudah bisa ditiru oleh Putri Generator. Pun demikian dengan story generator, kemudian ada lagi AI Dungeon. Dungeon ini yang sering digunakan untuk membantu dalam mengembangkan alur dan detail dalam novel, kata mahasiswa saya, bukan. Bahkan mahasiswa saya kalau tugas apa gitu disuruh bikin tugas komik gitu kan mereka juga pakai AI. Jadi mereka cukup ngetik tulisan karakter tokohnya bagaimana, rambutnya bagaimana, wajahnya bentuknya bagaimana, itu sudah jadi komik. Nah, dalam hal ini apalagi tulisan gitu kan. Ada AI Dungeon dan lain-lainnya. Nah, aplikasi-aplikasi ini juga memiliki tantangan, Bapak Ibu sekalian, terutama pada integritas kita, integritas penulis gitu kan. Jadi yang jadi pertaruhan itu, entah ini sekarang ini mungkin menjadi pertaruhan, tapi kita tidak tahu 5 tahun, 10 tahun lagi ini bukan sebagai pertaruhan, tapi sebagai sesuatu yang maklum gitu ya. Kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Tapi saat ini yang terjadi adalah eh, ini integritas akhirnya yang dipertanyakan. Apakah benar ini hasil karya sendiri? Hasil karya sendiri kok ternyata setelah dicek di Zero GPT 90% itu kan juga pertanyaan. Hari ini menjadi pertanyaan ya, tidak tahu 5 tahun atau 10 tahun ke depan mungkin menjadi maklum dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dampaknya sendiri bagi penulis dapat menawarkan ide-ide yang segar, ide-ide yang awalnya kita simpel kita masukkan ke AI menjadi oh iya ya, kenapa tidak begini ya? Kemudian ada struktur plot yang ditawarkan, kemudian pengembangan karakter juga bisa berdampak pada penulis. Kemudian dampak terhadap pembaca ini menghasilkan konten yang lebih konsisten dan terpersonalisasi bagi masing-masing pembaca. Namun ada kekhawatiran sentuhan manusia yang unik akan berkurang mempengaruhi pengalaman pembaca. Jadi AI tidak sepenuhnya digunakan blong-blongan gitu ya, tapi sebagai alat atau kalau saya minimal drafting lah. Jadi kalau saya membutuhkan draft itu saya menggunakan AI, kemudian nanti saya kembangkan sendiri atau sebaliknya. Saya punya ide pokok, saya masukkan AI, dia berkembang menjadi paragraf-paragraf yang perlu ditinjau ulang. Dan yang ketiga, dampaknya terhadap pola interaksi. Seperti ini. Bagaimana hal ini akan mempengaruhi hubungan tradisional antara penulis dan pembaca. Kemudian, nah ini yang menarik, masa depan AI dalam penulisan otomatis. AI akan semakin mampu menghasilkan teks secara otomatis dari puisi hingga novel. Algoritma akan terus diperbaiki untuk menghasilkan karya yang semakin alami dan kreatif. Karena saya juga punya pengalaman ketika malas menulis puisi itu saya cukup merekam apa yang ada di kepala saya, kemudian rekaman itu berubah menjadi teks. Nah, kedepannya tidak menutup hal demikian untuk menulis cerpen atau novel. Jadi saya punya ide, saya bicara saja dengan HP gitu kan, nanti akan tertata sendiri dengan baik.
Kemudian ada asisten penulis, AI bertindak sebagai asisten penulis, memberikan ide, saran, masukan, dan memperkaya. Kemudian analisis gaya bahasa, tadi juga ada AI yang bisa menganalisis puisi, cerpen, dan kawan-kawannya. Intinya, AI dalam penulisan karya sastra membuka banyak kemungkinan, namun juga menghadirkan tantangan etis. Saat ini tantangan etis ya, yang harus diperhatikan dengan saksama. Penulis dan pembaca perlu berdiskusi secara terbuka untuk menemukan keseimbangan yang tepat. Begitu pancingan dari saya, Bu Enda, mungkin nanti bisa ditambah-tambah oleh guru-guru yang ada di grup. Baik, terima kasih Mas Aam. Ini ngeri-ngeri sedap kalau melihat paparannya Mas Aam ini. Apa ya? Memang membantu, tapi ada gesekan-gesekan. Nah, ini nanti seperti apa kita akan diskusi bersama. Karena memang membantu kok, memang membantu. Untuk pekerjaan awal ini memang membantu. Tapi apakah kalau dalam sastra pengembangannya akan seperti apa? Nah, ini yang harus kita cermati bersama-sama. Baik, terima kasih Mas Aam. Bapak Ibu para peserta kalau ingin bertanya silakan menulis di kolom chat. Kemudian semua materi pasti akan dibagikan oleh teman-teman panitia. Kemudian daftar hadir jangan khawatir nanti akan dibagikan, tetapi menunggu sampai paparan para narasumber selesai ya Bapak Ibu. Jadi pasti nanti akan dibagikan daftar hadirnya. Baik, saya simpan untuk AI ini, kemudian saya meloncat ke Ambon. Saya menemui Pak Happy. Terima kasih banyak Pak Happy sudah mau berbagi. Saya bisa langsung ke Pak Happy ya. Pak Happy silakan, ini kesempatannya utuh untuk Pak Happy. Silakan. Baik, terima kasih Bu Moderator, Bu Ketua, Bapak Ibu Pengurus Pusat HISKI, teman-teman Ketua Komisariat HISKI Setanah Air, para peserta yang hadir saat ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Secara khusus saya ingin menyapa senior saya, Prof. Nota Nubun, yang sudah hadir lebih awal tadi. Ya, Bapak Ibu, membahas sastra tanah dan jejak literasi di Maluku ini kita akan berselancar di masa lalu Maluku. Nah, Maluku ini sebenarnya dalam semua hal seksi. Kenapa? Ada 4 peristiwa besar dan itu peristiwa yang benar-benar terjadi di dunia, 4 peristiwa sangat fundamental. Yang pertama karena misi pencarian rempah-rempah, Pulau Rempah Cengkepala itu, lalu terjadilah pelayaran mengelilingi bumi pertama kali, karena misi mencari Maluku sebagai Pulau Rempah. Kemudian ada penemuan kompas sebagai penentu arah. Kemudian direvisinya teori bumi itu bulat ya. Jadi karena pelayaran itu, lalu muncullah teori bahwa bumi itu bulat. Dan hal yang menyedihkan adalah karena misi mencari Maluku, lalu terjadi kolonialisme di hampir di seluruh dunia, dan Indonesia dan khususnya juga Maluku menjadi wilayah yang sangat seksi, menjadi pertarungan para negara-negara Eropa. Nah, ada yang menarik di balik pertarungan para kolonialisme di Maluku. Ya, kalau kita lirik pada persoalan bahasa daerah, kemudian bahasa sastra, ada sesuatu yang patut kita perjuangkan. Karena ada efek lain ketika masuknya bangsa Eropa, bahasa tanah yang menjadi bahasa asli daerah Maluku menjadi punah sebenarnya. Karena dalam perspektif mereka, hal-hal yang berhubungan dengan bahasa tanah itu pasti berhubungan dengan animisme tentunya. Kemudian di samping mereka lalu mewajibkan masyarakat Maluku untuk wajib menguasai bahasa Melayu agar mereka pun bisa memantau ataupun kepentingan politik mereka bisa jalan di Maluku. Ya, Bapak Ibu, saya sengaja mengangkat topik sastra tanah dan jejak literasi di Maluku. Ini berangkat dari sebuah pengalaman empirik bahwa
bahasa tanah pertama kali diteliti oleh almarhum Profesor Dr. Thomas Franz tahun 98, dan sejak itu mata kita sejenak terbuka untuk melirik yang namanya fenomena bahasa tanah itu. Jadi sampai dengan era ini masih ada kajian-kajian yang berfokus pada kajian bahasa tanah itu. Nah, memang harus dilakukan sebuah tindakan pendokumentasian. Nah, kalau berangkat dari itu, lalu saya mendalami bahasa tanah ini, ada sesuatu yang menarik di situ. Bahwa ternyata ketika kita melakukan analisis fenomena bahasa tanah di sana, ternyata akan berjumpa dengan bentuk bahasa tanah. Bentuk bahasa tanah ini sebenarnya adalah bentuk sastra yang ada di masyarakat kita. Dia dibalut dalam sebuah konteks upacara adat, dibalut dalam komunikasi bahasa tanah, tapi esensinya adalah bentuk sebuah sastra. Nah, terhadap pengalaman empirik itu lalu saya mencoba melakukan kajian bahwa sudah saatnya bentuk bahasa tanah yang berupa bentuk sastra itu harus berdiri sendiri sebagai sebuah kajian keilmuan sastra padanya. Tidak lagi dalam, walaupun sebenarnya dia ada dalam balutan bahasa tanah dan konteks komunikasi bahasa tanah itu sendiri. Tapi saya kira sastra tanah menjadi sebuah konsep yang harus berdiri sendiri, karena tidak cukup kalau kita mengkajinya, mengkaji sastra tanah ini menjadi satu kesatuan dengan bahasa tanah. Karena potensinya sangat luar biasa. Dari sisi bentuk terlalu banyak. Apalagi persebarannya ada di hampir seluruh negeri-negeri adat di wilayah Maluku Tengah. Misalnya. Jadi sastra tanah ini dikaji dengan maksud bahwa ketika kita berbicara tentang fase sejarah sastra di Maluku, sastra tanah ini menjadi fenomena awal atau sastra pertama, sastra mula-mula yang menjadi titik start kita ketika bicara tentang sastra di Maluku. Sastra lisan dalam konteks sastra lisan tentunya. Nah, sehingga kemudian di era abad ke-17 menjadi ya dia berjibaku dengan perkembangan bahasa Melayu Ambon saat itu, dan memang terjadi sesuatu yang sangat luar biasa terhadap apa perkembangan bahasa tanah yang di dalamnya ada sastra tanah dan juga bahasa Melayu Ambon itu. Kemudian jejak literasi yang saya maksudkan dalam kajian ini mengacu pada dimulainya literasi baca tulis pada masyarakat Maluku memasuki akhir abad ke-17 itu. Jadi Bapak Ibu, Maluku mungkin berbeda dengan daerah-daerah di Jawa, di Sumatera yang punya tradisi tradisi tulis ya, ada aksara-aksara khusus. Kemudian segala sesuatu bisa ditemukan lewat prasasti-prasasti. Tapi Maluku tidak. Kita memang benar-benar murni berangkat dari sebuah masyarakat murid yang ada dalam tradisi lisan itu. Sehingga seiring waktu sangat rentan terhadap risiko-risiko kepunahan. Kemudian berikut sastra tanah menjadi penanda fase awal sejarah sastra lisan di Maluku. Nah ini, sastra tanah dinamakan, dikonsepkan sebagai penanda fase awal sejarah sastra yang ada di Maluku. Kita berbicara sejarah sastra di Maluku, kita akan memulai dengan mempercakapkan sastra tanah itu sebagai penanda fase awal perkembangan sastra di Maluku. Kemudian nanti ada masuk di fase Melayu dan seterusnya. Kemudian jejak literasi menjadi penanda dimulainya tradisi menulis pada masyarakat Maluku. Nah, jadi jejak literasi ini menjadi penting karena dalam fenomenanya sebagai sebuah konten literasi dia menjadi penanda dimulainya tradisi menulis pada masyarakat Maluku. Kemudian sastra tanah dan jejak literasi menjadi penanda berkembangnya tradisi lisan memasuki tradisi baca tulis pada masyarakat Maluku. Itu kira-kira pertimbangan-pertimbangan yang saya coba eh, sampaikan dalam pengantar mengapa sastra tanah dan jejak literasi di Maluku disandingkan dalam penulisan saya. Ya,
Yang berikut, pertanyaan konseptual yang mungkin harus dikaji lagi, dimapankan lagi sebagai sebuah teori dasar, merumuskan konsep sastra tanah ini. Tapi paling tidak, sastra tanah ini sudah berangkat atau bertitik tolak dari sebuah fakta empirik yang sudah banyak diteliti dan banyak dikaji. Dan saya coba merumuskan bahwa sastra tanah adalah bentuk-bentuk komunikasi bahasa tanah dalam konteks upacara adat di Maluku, seperti upacara pelantikan raja, perkawinan adat, kemudian upacara panas kilau. Dia merupakan bentuk dari komunikasi bahasa tanah, jadi komunikasi yang ada dalam upacara bahasa tanah ini. Nah, kemudian, mengapa sastra tanah? Nah, sastra tanah dituturkan dalam bahasa tanah. Sastra tanah dalam fenomena sejarah sastra di Maluku menjadi fase pertama sejarah sastra di Maluku. Kemudian, secara filosofi, ada pendefinisian pandangan masyarakat Maluku bahwa sastra tanah mengacu pada kata tanah secara filosofi berarti pertama atau mula-mula. Konsep manusia pertama diciptakan dari debu tanah. Ada pula pemikiran filosofis bahwa tanah berhubungan dengan gunung tanah, tempat asal-usul leluhur pertama orang Maluku. Sehingga kalau bicara bahasa tanah atau sastra tanah itu berarti sastra yang dipakai oleh leluhur Maluku pertama kali. Nah, itu dia sebut melakukan penelusuran dan pendokumentasian pekerjaan yang sangat luar biasa di kemudian hari. Saya dengar Rizky akan punya program pemetaan sastra-sastra daerah, dan saya kira ini menjadi menarik ketika sastra tanah diletakkan sebagai fase awal perkembangan sastra di Maluku. Nah, saya coba mengidentifikasi secara konseptual ciri sastra tanah itu. Yang pertama, dia terikat pada konteks ritual upacara adat. Yang kedua, memiliki unsur bentuk folklore, terbatas dalam jumlah penutur, banyak menggunakan bahasa tanah, tidak terikat pada teks tertulis, memiliki unsur kelisanan, ditampilkan rakyat dengan memori saja, berdiri sendiri sebagai sastra rakyat, terikat dengan seni tradisional, bernilai seni tinggi dan formal, berorientasi pada budaya daerah, mencerminkan ideologi, memiliki muatan simbolik. Kemudian varian bentuk bahasa tanah bergantung pada konteks komunikasi ritual upacara adat. Dia terikat dengan unsur sakral, kemudian tema memiliki varian serta bergantung pada konteks komunikasi. Pengurusan dan pewarisannya tidak tersistematis. Soal pewarisan ini menjadi masalah kita, menjadi kendala kita, sehingga saat ini dalam studi S3 saya sementara mengarahkan penelitian saya pada mengembangkan buku ajar bahasa tanah yang nanti akan dipakai dalam pembelajaran muatan lokal sekolah-sekolah di desa-desa adat, ataupun dibelajarkan oleh masyarakat sendiri di desa-desa adat itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi karya yang sangat komprehensif dan bisa bermanfaat bagi upaya pengembangan maupun pelestarian bahasa tanah sekaligus sastra tanah kita di Maluku. Kemudian, bentuk-bentuk sastra tanah yang teridentifikasi dalam penelitian-penelitian bahasa tanah itu biasanya ada gelar atau jabatan adat, ada penghormatan adat, ada anomastis, kemudian ada ungkapan tradisional, ada puisi rakyat, ada cerita rakyat, ada nyanyian kapata. Nah, Bapak Ibu, potensi sastra seperti ini, karena dia ada dalam konteks upacara adat yang dianggap sangat sakral, kita kadang mempunyai kesulitan di lapangan untuk bisa mendapatkan informasi tentang ini. Tapi kita harus punya banyak cara untuk bisa mendapatnya, karena ini sesuatu yang berbau sakral itu ketika orang lain di luar masyarakat desa datang berjumpa dengan situasi, pasti mereka agak membentengi diri. Ya, ini pengalaman-pengalaman penelitian yang seperti ini biasanya. Nah, untuk gelar atau jabatan adat ini, kita bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana struktur kekuasaan pemerintahan desa di wilayah Maluku. Demikian juga penghormatan adat. Nah, anomastis ini berhubungan dengan tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang memiliki latar belakang cerita yang luar biasa. Dan di negeri-negeri ada di Maluku, ketika bicara anomastis, ya, salah satu tempat-tempat sakral, pasti berhubungan dengan cerita-cerita rakyat yang luar biasa. Yang sayang kalau tidak diungkap gitu. Dia orang tua kita, narasumber kita yang sudah umuran ketika mati akan pergi dengan cerita-cerita yang luar biasa itu. Dan kemudian ada ungkapan tradisional, ada puisi rakyat, ada cerita, ada nyanyian kapata. Ini semua menuangkan tentang asal-usul
manusia Maluku, asal-usul negeri, desa, kisah persaudaraan, kisah peperangan, kisah percintaan, dan luar biasa sebenarnya dia dibalut dalam sebuah fenomena komunikasi bahasa tanah itu, sehingga pada posisi itu penting rasanya kita membentuk atau mendirikan sebuah konsep sastra tanah berdiri sendiri, sehingga kajiannya benar-benar murni sebuah bentuk karya sastra, tidak dunia yang lain. Kemudian tema-tema yang terdapat dalam bentuk-bentuk sastra tanah sudah saya singgung tadi, bahwa biasa tentang struktur kekuasaan masyarakat Maluku. Nah, Bapak Ibu, fenomena terakhir di desa-desa adat itu, setelah ada dana apa tuh, ADD ya, dana ADD itu, dulu di Maluku mau menjadi raja itu susah di desa. Orang tidak berkeinginan, tapi setelah ada dana desa, orang lalu berlomba-lomba ingin menjadi raja. Kadang ada rekayasa-rekayasa, dokumen palsu untuk bisa jadi raja di desa. Tapi hebatnya ketika kita punya sastra tanah, ya yang bentuk penghormatan adat itu, di struktur kekuasaan ini dia diabadikan dalam entah nyanyian kapata, entah penghormatan adat. Di situ sudah bisa tahu, oh ini marga ini yang berhak sebenarnya menjadi raja, marga ini harus jadi kapitan. Itu jadi dari sisi eh, dasar hukum, sastra tanah ini bisa melegitimasi kekuasaan masyarakat kita di Maluku. Orang tidak akan berani macam-macam karena ini benar. Sudah sejak orang tua dituturkan. Tidak bisa macam-macam di situ. Muncul dokumen palsu itu pasti akan dibatalkan. Kemudian asal-usul manusia, tempat sakral, persaudaraan, peperangan, kemudian karakteristik manusia Maluku, semua terungkap dalam bentuk-bentuk sastra tanah ini. Nah, ini Bapak Ibu, contoh bentuk penghormatan adat. Penghormatan adat ini biasanya di Maluku ketika memulai sebuah ritual adat akan diawali dengan yang namanya penghormatan adat. Ada juru bicara yang akan memberi penghormatan kepada pemerintah adat. Saya mencoba ya Bapak Ibu, harus tegas dan suaranya harus besar kira-kira. Di Maluku bilang hormat. Misalnya, hormate hukum, hormate upulatu, inta matita, lonusa matita. Nah, ini penyapaan kepada raja. Kemudian ada juga istilah inalatu. Upulatu itu raja yang dijabat oleh laki-laki, inalatu itu raja yang dijabat oleh seorang perempuan. Jadi kemudian di situ. Kemudian ada struktur-struktur lain yang menarik yang luar biasa. Ada namanya kewang. Di desa adat itu ada kewang yang bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan laut. Ada yang menjaga lingkungan darat, lingkungan kali. Jadi struktur kekuasaan masyarakat adat di Maluku ini benar-benar luar biasa. Karena lengkap. Perangkat-perangkatnya bertanggung jawab, ada urusan lingkungan hidup, mereka berperan. Urusan tentang tanah, ada yang punya tanggung jawab seperti itu. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, anomastis ini, ketika kita melakukan penelusuran terhadap teks-teks sastra tanah, ya katakanlah cerita rakyat atau nyanyian rakyat patah, kita akan berjumpa dengan penamaan-penamaan seperti Nunusaku. Nunusaku ini sebuah cerita besar, cerita maha besar yang menceritakan tentang asal-usul seluruh manusia Maluku dari Pulau Seram yang karena ada peristiwa, lalu semua menyebar meninggalkan Pulau Seram dan mendiami pulau-pulau yang ada di seluruh wilayah Maluku. Nanti ada judul nyanyiannya, nanti setelah coba saya. Kemudian ada Etitala Sapalewa. Ini tiga kali yang sangat kuat dengan mitologi mengalir dari pusat Nunusaku, dan kali itu ada sampai sekarang di Seram Barat, kemudian dia mengalir Sungai Etitala, Sungai Sapalewa. Kemudian ada Tanjung Guaku. Masing-masing punya cerita rakyat yang luar biasa. Ada Hutan Watole. Nah, ini bentuk cerita anomastis dari satu negeri saja yang saya angkat sebagai contoh. Kalau 127 negeri ada di Maluku, itu berarti kita punya 127 cerita rakyat yang harusnya kita ungkap dan itu didokumentasikan. Dan menjadi sumber belajar bagi siswa kita di sekolah. Kemudian ada cerita rakyat, asal-usul manusia Alifuru. Nah, mitologi Maluku itu meyakini bahwa
Alif itu pertama, awal, furu itu manusia. Jadi alif furu ini manusia pertama, leluhur pertama masyarakat Maluku yang ada di Pulau Seram di Nusa Ina itu, yang kemudian menyebar, keturunannya menyebar di seluruh Kepulauan Maluku. Kemudian ada kisah Rapia Hanuela. Ini perempuan cantik yang menjadi malapetaka besar di Pulau Seram. Karena kecantikannya terjadi peperangan luar biasa. Akhirnya semua orang yang tinggal di Pulau Seram di Nunusaku berpencar. Mereka saling perang dan masing-masing mencari mencari tempat yang aman, dan akhirnya mereka menyebar di seluruh pulau-pulau di Maluku. Dan cerita-cerita ini sangat menarik kalau dikisahkan di. Kemudian ada kisah perjalanan Kapitan Halatu soal bagaimana dia gayung bersambut ya dari kisah Anuel, lalu ada perjalanan kapitan ke negeri-negeri adat, Amanu Amahei, dan ini sesuatu yang luar biasa. Nah, ada ungkapan tradisional ya, jadi bentuk peribahasanya. Di sini ada Ana Maua Malakauro Lo Nusa Matita, Ana Inta Lo Omolo Kuaparu. Ini balutan bahasa tanah yang artinya pemuda-pemudi negeri Amahei yang berada di tempat ini sebagai bunga negeri. Ya, jadi wanitanya itu, muda-pemudinya itu dianggap sebagai bunga negeri. Kemudian eh Ana Marua Malakauro, Inta Lo Nusa Matita, anak-anak yang harum sebagai kemenyan dan harum sebagai cendana. Banyak teks Bapak Ibu, tapi hanya angkat sebagai contoh, paling tidak ini pengenalan untuk kita. Kemudian ada puisi rakyat yang biasanya eh, dalam konteks sastra tanah bisa dinyanyikan ataupun bisa dituturkan saja. Dan ini misalnya suitunya Helete ini kisah tentang Nunusaku tadi, cerita Nunusaku yang ada di bagian cerita rakyat tadi. Saya coba melantunkan. Suitunia hey, hey lete, hey lete, hey lete, nunusaku, nunusaku. Jadi tema lagu ini menceritakan tentang asal usul kita dari Nunusaku itu, pusat pulau pulau Ibu Seram itu. Nah, dalam teks bahasa Indonesia, kalau Bapak Ibu sudah dengar, itu yang pernah dipopulerkan oleh Pak Set, penyanyi senior Maluku, Pak Set Leka Pembes itu. Melayu, sudah di Indonesia kan? Dari ujung Halmahera sampai Tenggara jauh, katong semua basudara, Nusa Inanya Sio, katong semua dari sana. Nah, itu ikatan-ikatan yang sudah ditransformasikan dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu, dan menjadi sesuatu yang luar biasa. Orang Maluku ketika ada di tanah rantau mendengar lagu itu pasti bisa bisa merinding atau bisa ya semangat daerahnya itu luar biasa. Kemudian ada nyanyian kapata. Ini pun biasanya dinyanyikan pada saat mengiring tarian perang Cakalele, mengiring prosesi mengelilingi upacara ketika raja dikukuhkan di Baileo rumah adat. Hei hei oh yama hei yama nusa yama ama hei 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 yo hei, hei. Itu bahasa tanah. Jadi sastra tanah itu beda dengan Melayu Ambon lagi, Bapak. Nah, itu eh, kira-kira potensi itu yang karena begitu syarat bentuk dan maknanya, makanya harus dikonsepkan secara sendiri sebagai bentuk sastra lisan, dan penamaannya harus dengan namanya sastra tanah itu karena filosofi masyarakat kita tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian Bapak Ibu, kenapa saya mengawinkan judul sastra tanah dengan jejak literasi, karena sebenarnya memiliki benang merah sebenarnya. Nah, jejak literasi yang dimaksud adalah literasi baca tulis. Nah, tonggak literasi baca tulis dimulai saat berkembangnya bahasa Melayu Ambon di akhir abad ke-17. Jadi memang akan menarik kalau ini akan dikaji secara tersendiri. Murni literasi dan sastra daerah. Saya coba mengangkat ini karena memang dalam fakta sejarah sastra tanah dan literasi baca tulis di Melayu Ambon di akhir abad 17 itu sama-sama berjibaku. Jadi eh,
bahasa tanah atau sastra tanah ini tenggelam karena begitu kuatnya pengaruh Melayu Ambon di akhir abad ke-17. Dan bisa dibayangkan dari abad 17 sudah mengalami proses kepulusan terus sampai dengan, wah itu sudah sangat luar biasa. Kemudian berkembangnya bahasa Melayu Ambon sangat berpengaruh pada perkembangan bahasa tanah di Maluku. Ya, jadi ini bagian dari pertarungan bahasa yang ada di Maluku. Kemudian kecenderungan perkembangan bahasa tanah lebih bertahan pada masyarakat Maluku yang mendiami negeri-negeri Islam, Muslim. Nah, karena itu, kalau kita ke Maluku, bahasa tanah ini mungkin lebih gampang kita temui di masyarakat kita yang beragama Muslim, karena mereka tidak bersentuhan dengan misionaris Kristen yang memandang bahasa tanah itu animisme dan melarang masyarakat untuk dilarang berkomunikasi dengan bahasa tanah. Harus dengan bahasa Melayu Ambon. Nah, ini fakta-fakta di balik jejak literasi yang ada di Maluku. Nah, saya coba mengutip beberapa jejak literasi ya. Sejak abad 17 VOC mendirikan jemaat ini di konteks desa-desa yang beragama Kristen, mendirikan jemaat Protestan berbahasa Melayu serta berusaha mencetak buku agama Protestan dalam bahasa Melayu. Nah, maksud saya adalah paling tidak ketika kita bicara jejak literasi, oh, Maluku sudah punya jejak itu di abad 17. Tidak kalah dengan daerah-daerah lain sebenarnya. Bahwa bukan soal agamanya, tapi soal materi jejak literasinya itu sudah ada di gitu. Jadi ada sisi baik kolonial. Ya, mereka mengajarkan masyarakat kita baca tulis walaupun menggunakan bahasa Melayu yang kemudian berpengaruh pada perkembangan bahasa tanah. Tapi ini fakta yang ya memang tidak bisa kita hindari. Kemudian ada prosedur pengadilan yang dijalankan dalam bahasa Melayu di abad itu. Akhir abad ke-17, bahasa Melayu masih digunakan di kampung-kampung Islam dan Kristen di akhir. Pada masa abad 17, seorang botanika, Rumpius, mencatat secara rutin nama tumbuhan, binatang, siput, dan ikan dalam bahasa Belanda, Latin, dan Melayu, serta beberapa bahasa daerah. Seorang pendeta VOC, Franco Iscaro, di tahun 1993 bertugas di Ambon selama 13 tahun. Pada akhir abad 17 mengusulkan agar pendeta-pendeta di Ambon belajar bahasa Melayu dan bahasa tanah. Kemudian bahasa Melayu tetap digunakan sebagai bahasa dalam peribadatan gereja, sebagai bahasa pendidikan di sekolah-sekolah gereja. Pendeta VOC pertama dan kedua di Ambon. Ada Kaspar Wiltens, kemudian Sebastian dan Gerard menerbitkan Kamus Melayu yang hebat di awal 1623. Jadi di tahun itu mereka sudah bisa melahirkan kamus Melayu Belanda Melayu. Ini luar biasa. Mereka misionaris yang ternyata punya peran luar biasa terhadap perkembangan bahasa Melayu di Maluku di abad 17 itu, abad 16 itu. Nah, bayangkan dalam hitungan itu, kamus yang terbitkan hampir 400 tahun lalu itu terbagi atas kamus Belanda Melayu, Melayu Belanda, percakapan, daftar kata etimologi kata-kata Portugis dan Ternate dalam bahasa Melayu Ambon, serta sebuah tata bahasa ringkas. Sudah dibuat di tahun-tahun itu. Dan saya kira saya harus memperkenalkan ini sebagai rangkaian jejak literasi kita di Maluku. Kemudian ada seorang pedagang Belanda, A.C. Ruil, menulis buku pelajaran tulis-menulis dengan unsur agama Kristen. Nah, bagaimana sisi perkembangan lain? 100 tahun dari fase itu, ada seorang pendeta Belanda, Valentin, tahun 1760, berpendapat bahwa orang Islam, terutama petugas agamanya, berbicara bahasa Melayu jauh lebih baik daripada orang Kristen dan mampu membaca buku Melayu huruf Arab yang bernilai tinggi, serta menyalin dan pinjam-meminjam kitab-kitab tersebut. Selain itu, pada tahun 1708, Valentin mengunjungi 23 sekolah. Nah, itu dibuktikan dengan ini, Bapak Ibu. Nah, salah satu mungkin yang top yang kita kenal, soal hikayat tanah itu. Ini betapa hebatnya para tokoh agama masyarakat Muslim Maluku di abad itu, mereka sudah bisa mengarang yang seperti ini. Ada hikayat tanah itu, ada hikayat Nabi Musa, ada hikayat Nabi Yusuf, ada hikayat Kelilah dan Demina, ada Taju Asalatin, ada hikayat Hamzah, ada hikayat Raja Sulaiman, ada Nur Muhammad, hikayat Ismayatim, Sulalat. Nah, hikayat-hikayat ini, rasa-rasanya sampai dengan detik ini, belum ada sentuhan akademik sedikit pun tentang karya-karya ini.
Ya, mungkin disinggung, disebut, ada yang melakukan, tapi sepanjang saya ikuti belum ada sebuah buku referensi yang mengulas khusus tentang hikayat-hikayat ini. Di makalah hanya di sini, tapi saya kira ini pekerjaan besar kita, teristimewa akademisi yang ada di Maluku. Kemudian ini ada buku cetakannya digunakan di sekolah-sekolah Kristen, ya, dicatat oleh Valentin di tahun 1726 itu ada Genesis van Broeris, ada Aaron Smith. Jadi ini jejak literasi, ada buku-buku yang memang sudah bisa ditulis dalam bahasa Melayu di Maluku di abad-abad itu. Nah, saya tidak bisa menampilkan bukti fisiknya karena saya kira ini hanya pengantar untuk kita coba mendalami lebih jauh. Nah, saya punya satu penulisan ini merupakan referensi awal untuk meneliti lebih lanjut fenomena sastra tanah di Maluku sebagai fase pertama sejarah sastra di Maluku. Jadi, membicarakan sejarah Maluku kita harus mulai dari yang namanya sastra tanah. Ini supaya rangkaian sejarah sastra di Maluku mungkin sudah bisa ditata secara konseptual dari perspektif sejarah sastra. Kemudian sebagai referensi awal untuk penelitian dan pendokumentasian. Selanjutnya berkaitan dengan literasi baca tulis di Maluku. Jadi dua isu ini akan menjadi referensi awal kita untuk berjibaku, meneliti dan mendokumentasikan. Yang pertama, soal penulisan sejarah sastra di Maluku, dan yang kedua, soal mendudukan sejarah literasi di Maluku. Kira-kira titik start kita mulai dari mana? Dan saya kira referensi-referensi yang saya dalami sangat memungkinkan untuk kita menyusun sebuah naskah akademik atau sebuah buku referensi yang ideal bagi pengembangan sastra tanah ataupun pengembangan literasi daerah Maluku. Saya kira Ibu Moderator, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih Pak Epi, luar biasa ini. Wes, 2 jempol, saya punya 7 jempol itu saya ajukan semua. Baik, Pak Epi, Ya, Bu. PR PR kita banyak. PR Banyak, kita banyak, Bu, banyak. banyak. Nah, ini saya senang ketika Pak Epi tadi membuat bahan ajar seperti itu, tetapi masih ada 127 apa tadi 127 wilayah yang punya Iya, punya sastra masing-masing, punya kisah iya, sendiri-sendiri, dan itu belum disentuh. iya. Ayo Pak Epi, itu teman-teman akademisi di Maluku eh, digontoki supaya supaya Iya, meminta mahasiswanya turun begitu ya, mahasiswa iya, turun meneliti satu persatu lah, iya, dibagi-bagi. Dengan begitu semestaan semestaan Nusantara ini bisa bisa terwujud. Ini PR besarnya iya, HISGI kalau semestaan ini, dan di Maluku memang memang luar biasa. Dan saya iya. agak ini ya, agak iri begitu ya, Tuhan itu mengaruniakan suara yang indah pada teman-teman di timur itu ya. Jadi eh, Untuk menghibur yang di lain-lain, Bu. begitu ya, memang apa ya, sastranya itu berlagu dan dilakukan oleh semua semua Iya, ini semua penikmat. Tidak seperti misalnya seperti saya begitu ya, saya hanya menyaksikan sinden sinden menyanyikan, tapi saya kan tidak bisa mengeluarkan suara itu, tetapi kalau di Maluku kan semuanya ikut menyanyi, iya. dan Makan itu, papeda, Bu, sama kuah aduh, ikan. belum berani Pak saya Pak, nanti nyepres semua. Baik, terima kasih Pak Evi. Iya, Bu. Luar Iya. biasa. Ini pemantik yang luar biasa untuk teman-teman, bukan hanya teman-teman di Maluku, tetapi juga teman-teman yang lain di daerah lain. Coba kita menoleh kanan kiri, tengok di sekitar kita. Siapa tahu memang ada yang tersembunyi yang belum 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 digali dan Iya. diangkat. Terima kasih Pak Evi. Saya Dan akan ke Bu Agnes, ke Bogor. Bu Agnes, eh, ini waktu full saya serahkan kepada panjenengan, kepada Bu Agnes untuk berbagi tentang wisata Bogor. Bogor itu yang saya tahu itu ya ya seperti yang ada di buku-buku pelajaran dan di majalah gitu, Bu. Tetapi kalau untuk sastranya yang ada hubungannya dengan wisata, ini pasti Bu Agnes bisa berbagi lebih banyak untuk kami. Silakan Bu Agnes. Ya, eh, baik, saya bisa dibantu share screen oleh panitia. Eh, Pak Ferry bisa minta tolong, atau Pak Muslimin?
Belum tampil, Bapak? Pak Muslimin, mohon dibantu Bapak. Tunggu sebentar ya, Mbak Agnes. Baik. Sabar ya, Mbak Agnes. Dari Maluku ke Bogor jauh, Bu. Iya, Kereta setelah api enggak ada. itu. Nah, sudah. Terima kasih Pak Muslimin. Silakan, Mbak Agnes. Terima kasih Pak Muslimin. Baik, selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu semua. Salam sehat untuk kita semua. Eh, Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum HISKI, Profesor Novi dan seluruh jajarannya, Profesor Farida dan juga Bu Enda selaku moderator yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi sedikit pengetahuan yang saya miliki tentang Bogor dalam kaitannya dengan sastra pariwisata pada rangkaian tutur sastra ke-6 pada siang ini. Sebenarnya saya ingin mencoba menyampaikan pemahaman saya dari materi yang saya tangkap setelah mengikuti seri sekolah sastra HISKI tentang topik sastra pariwisata yang disampaikan di antaranya oleh Prof. Dharma Putra dari Bali, kemudian juga Prof. Novi, dan juga pakar-pakar lainnya. Sesuai dengan judul presentasi saya, kali ini saya akan berbicara tentang potensi Kota Bogor dan sastra pariwisata yang mungkin akan saya kaitkan ke dalam dua aspek, yaitu perkembangan sastra dan potensi wisata sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan sektor pariwisata di Bogor. Saya mencoba melihatnya dari sisi positivistik ya Bapak dan Ibu. Ini klaim saya, jadi memang untuk memperkuat citra positif suatu tempat dan juga promosi menjadi fokus utama dalam karya sastra pariwisata yang berperspektif positivistik. Oke, baik. Saya akan membagi presentasi saya ke dalam 6 bagian. Mungkin ada definisi sastra pariwisata yang saya kira rekan-rekan semua sudah banyak yang paham, saya kira. Kemudian manfaat pariwisata sastra, ada contoh sastra pariwisata, potensi Bogor dalam sastra pariwisata, Bogor dalam karya sastra, dan strategi peningkatan sastra pariwisata Bogor. Next slide. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya saya akan mulai dengan hal yang sedikit konseptual dan teoritis, yaitu menjelaskan tentang definisi sastra atau literary tourism. Dalam buku Cultural Heritage and Tourism, an Introduction menyatakan bahwa literary tourism adalah hubungan sastra dan wisata dengan destinasi-destinasi yang berpijak pada tempat-tempat yang terkait dengan pengarang, tokoh dalam novel, cerita pendek, drama, sajak anak-anak, dan serial televisi. Kemudian wisata sastra juga itu ya, istilahnya wisata sastra atau sastra pariwisata itu dua istilah yang resiprokal dan saya kira sama ya.
terjadi ketika pengarang atau karya sastranya menjadi begitu populer sehingga orang tertarik pada lokasi yang terkait dengan pengarangnya, bisa itu tempat lahir, rumah, makam, atau lokasi yang ditampilkan dalam tulisan-tulisan. Terminologi sastra pariwisata digunakan dalam kajian bidang sastra, sementara pariwisata sastra digunakan dalam kajian pariwisata. Dan secara teoritis, sastra dan pariwisata merupakan bidang ilmu yang multidisiplin dan multidimensi karena diperkaya dengan berbagai teori dan konsep-konsep ilmu humaniora. Sastra pariwisata juga mengajak kita semua untuk melihat lebih dekat sastra dengan mengunjungi tempat-tempat yang ada dalam karya sastra. Bisa lokasi para penulis, mencairkan pikiran dan menemukan ide, dan juga tadi seperti disebutkan ada tempat-tempat yang jejak-jejak penulis di suatu daerah atau tempat. Kemudian karya sastra yang diasumsikan sebagai tulisan travel writing pada awalnya juga sekarang bisa dikategorikan sebagai sastra pariwisata ya Bapak dan Ibu. Di situ misalnya pengarang menarasikan rute perjalanan atau daya tarik wisata alam dan budaya melalui narasi-narasi yang disampaikan. Lalu peran wisata sastra sebagai salah satu alternatif promosi wisata sangat membantu dalam perkembangan ilmu sastra dan pariwisata. Karya sastra misalnya berupa legenda dapat berperan dalam perkembangan pariwisata dan berpengaruh juga terhadap perekonomian suatu wilayah. Next, ada titik temu dari hubungan antara sastra dan wisata. Itu bahwa sastra dan wisata memiliki hubungan yang bersifat resiprokal. Sastra memiliki potensi menciptakan destinasi wisata, demikian juga destinasi wisata diperkuat oleh pembingkaian atau framing sastra melalui kekuatan storytelling. Tentu saja hampir di setiap wilayah memiliki potensi sastra dan wisata tentu saja. Oke, next. Berikut ini saya memperlihatkan beberapa karya sastra yang dialihwahanakan ke dalam film yang akhirnya berdampak positif terhadap pariwisata di beberapa wilayah di Indonesia. Pulau Belitung sebagai salah satu destinasi wisata setelah novel Laskar Pelangi ini sudah banyak dibahas oleh Prof. Dharma dan juga beberapa rekan yang membahas tentang sastra pariwisata dan difilmkan dengan judul yang serupa pada tahun 2008. Lalu Puntuk Setumbu juga menjadi salah satu destinasi wilayah favorit setelah film Ada Apa Dengan Cinta yang kedua itu ditayangkan. Itu ada Gereja Ayam yang berada di Yogyakarta ya. Itu juga menjadi ramai pengunjung setelah film ini ditayangkan. Kemudian ada juga novel Laksmi Pamuncak, Aruna dan Lidahnya yang difilmkan juga dengan judul yang sama, memantik kunjungan wisata kuliner di berbagai wilayah Indonesia. Jadi nanti di akhir presentasi ini semoga masih ada waktu untuk melihat sekilas tentang film ini. Kemudian juga Keindahan Pulau Dewata ini juga sudah dibahas sangat panjang oleh Prof. Dharma, karya Elizabeth Gilbert, novel Eat, Pray, and Love, yang diekranisasi ke dalam film dengan judul yang sama juga dengan peran utama Julia Roberts. Dan ini pun semakin menggaungkan nama Bali di kancah dunia. Next. Jadi saya ingin menyampaikan manfaat dari sastra wisata kira-kira membuat pengunjung domestik dan asing mengenal eksistensi kehidupan sastra di suatu wilayah dan prestasi sastrawannya. Kemudian bisa juga keterlibatan ilmu sastra di dalam usaha pariwisata memperlihatkan kontribusi dalam upaya mengembangkan ekonomi kreatif bangsa. Dan juga memantik rasa ingin tahu pengunjung melalui interpretasi yang disajikan dengan
mengetahui panduan dari daerah-daerah yang dituliskan di dalam karya sastra, kemudian juga bisa memperkuat jiwa kebangsaan wisatawan domestik dan juga menginternasionalisasi budaya lokal kepada wisatawan asing. Kemudian menjaga nilai-nilai artistik dan estetika yang merupakan warisan budaya. Juga karya sastra itu bisa menjadikan sarana pendidikan karakter dan juga merepresentasikan kekayaan budaya secara visual dan mengabadikan kekayaan budaya tradisi sastra dalam pengalaman wisatawan domestik dan asing. Berikutnya, saya akan menjelaskan potensi yang dimiliki oleh Kota dan Kabupaten Bogor. Mungkin di sini dari aspek sejarah, Bogor memiliki peran penting dalam sejarah Sunda terutama, salah satu kebudayaan yang masih bertahan di antara 189 kebudayaan yang ada di dunia, dengan berbagai objek bernilai sejarah. Misalnya Kebun Raya, mungkin yang sudah terkenal, dan saya kira Bapak dan Ibu ada yang sudah pernah pergi ke Kebun Raya. Kemudian ada Istana Bogor. Di Bogor juga ada makam salah satu maestro pelukis Indonesia, yaitu Raden Saleh. Lalu ada juga makam Bapak Roman Modern Indonesia Marah Rusli, yang ternyata beliau pernah tinggal dan bekerja di Bogor, ya. Padahal novelnya terkenal di Padang dan situs-situs wisatanya yang terkait sastra itu ada di Padang Siti Nurbaya dan perjalanan Siti Nurbaya. Kemudian ada juga makam Bapak Pers Indonesia, Raden Mas Tirto Adi Suryo, yang namanya juga diabadikan kemudian sebagai salah satu jalan di Kota Bogor. Tirto Adi Suryo ini menginspirasi Pram dalam tulisan-tulisannya, sehingga sebetulnya sangat menarik untuk menelusuri jejak Pram dan Tirto Adi Suryo di Bogor barangkali, untuk nanti bisa ditelusuri jejak-jejaknya. Kemudian ada juga makam pujangga pendiri HISKI, Profesor Sapardi Djoko Damono, yang ini juga luar biasa perannya terhadap HISKI dan juga ya rekan-rekan di Bogor, yang karena Pak Sapardi juga pernah mengajar di Universitas Pakuan di Bogor dan meninggalkan kesan yang amat mendalam bagi kami di sana. Kemudian ada Masjid Agung Empang, ada Museum Peta, ada Hotel Salak The Heritage. Di sini kabarnya Iwan Simatupang juga pernah tinggal selama 4-5 tahun kabarnya di kamar nomor 55 di seberang Istana Bogor, ya. Ini letaknya Hotel Salak The Heritage. Ada juga prasasti batu tulis yang terdapat di Bogor juga, dan beberapa peninggalan-peninggalan yang lainnya. Slide berikutnya. Ya, ini gambar-gambar yang menunjukkan ada makam Pak Sapardi, Raden Mas Tirto, kemudian prasasti batu tulis, dan yang tadi saya sebutkan. Berikutnya. Ya, ini kira-kira sastrawan-sastrawan yang punya jejak-jejak di Bogor yang mungkin nanti menarik minat kita semua yang ada di HISKI untuk meneliti dan menelusuri jejak-jejak beliau-beliau ini. Oke, kemudian berikut selanjutnya ada aspek geografis Bogor yang coba saya bagi menjadi Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, karena letak geografis Bogor ini sangat luas, Bapak dan Ibu, jadi dan memiliki tempat-tempat destinasi yang indah alamnya dan belum
belum tergali oleh barangkali pegiat pariwisata maupun para sastrawan. Jadi Bogor ini dikelilingi oleh Gunung Salak, ada Gunung Pangrango, Gunung Gede, air terjun di wilayah-wilayah kabupatennya. Kemudian sebagai kota hujan, Bogor juga dialiri oleh Sungai Ciliwung, Cisadane, Cipakancilan, Cidepit, Ciparigi, Cibalok, dan banyak lagi. Kadang Bogor didakwa sebagai penyebab banjir di Jakarta ya, Bapak dan Ibu. Kemudian Kabupaten Bogor juga sangat luas dan ini potensi wisatanya juga banyak. Jadi di kabupaten itu ada 64 desa wisata yang belum terlalu banyak dikunjungi oleh para wisatawan dari luar. Oke, kemudian ya, ini ada destinasi wisata alam kota dan kabupaten. Ini kota dan kabupaten, Bapak dan Ibu, ada pemandangan yang indah-indah, ada Sentul Paradise, Situ Gede, Dewa Wisata Malasari, air terjun Lembah Tepus, Desa Wisata Purwa Bakti, Gunung Gede Pangrango, Gunung Salak, Kawah Ratu, Gunung Letik, dan Desa Ciasmara. Ini hanya sebagian kecil saja karena Kabupaten Bogor memiliki masih 64 desa wisata yang terdata. Oke, silakan Bapak Ibu yang punya waktu banyak untuk hadir di Bogor dan menyaksikan keindahan alam Bogor. Kemudian di aspek sosial budaya, Bogor memiliki budaya lokal Sunda yang benar-benar dipelihara oleh masyarakatnya, seperti Kampung Budaya Sendang Barang. Kemudian Bogor juga merupakan kota heterogen sekaligus dengan keragaman budaya masyarakatnya yang dipengaruhi oleh budaya Eropa di era kolonial. Dulu Bogor itu terkenal dengan sebutan Bittenzorg, tempat aman, tempat beristirahat para kaum kolonial dulu ya pada zaman Belanda. Kemudian ada etnis Tionghoa dan masyarakat lokal yang datang dari luar Bogor dan meresidensi Bogor. Kabupaten Bogor tadi sudah saya sebutkan ada 64 desa wisata. Baik, kemudian ya, ini tadi Kampung Budaya Sendang Barang, mereka juga memiliki legenda-legenda dan cerita rakyat yang menarik untuk diangkat sebagai tulisan yang masih ada dan masih diabadikan oleh masyarakatnya. Nanti bisa mungkin sudah ada yang inventarisasi, tapi tidak semua sudah dilakukan di desa-desa yang begitu banyak. Kemudian ini juga beberapa contoh perayaan Imlek, Cap Gomeh yang selalu meriah. Di situ ada festival budaya. Kemudian juga di situ ada Pura Parahyangan Agung Jagatkarta. Ini adalah pura terbesar kedua di Indonesia setelah Pura Besakih, dan di sini dikabarkan ada legenda yang menceritakan bahwa disinilah petilasan terakhir Prabu Siliwangi sebelum beliau mengalami moksa atau mencapai moksa ya. Oke, kemudian berikutnya adalah contoh wisata kuliner juga yang ada di Bogor. Tentu Bapak dan Ibu yang sering berjalan-jalan ke Bogor mungkin sudah pernah menikmati masakan atau kuliner legendaris Bogor yang memiliki ragam kudapan Nusantara yang sudah ada sejak dulu dan memiliki banyak peminat. Ada asinan Bogor, ada sotomi, kemudian lapis sangkuriang, laksa, dan lain-lain. Kemudian di slide berikutnya juga banyak cerita rakyat di wilayah Bogor
legenda-legenda yang terkait dengan tempat-tempat yang ada di Bogor. Misalnya Tugu Kujang, itu dari Kerajaan Galuh Pakuan. Dikatakan dulu terdapat satu kerajaan yang bernama Kerajaan Galuh Pakuan. Penduduknya sering membawa barang pusaka untuk melewati kota Bogor dan dipercayai memiliki nilai mitis yang sangat kental. Jadi kujang itulah senjata dari Kerajaan Galuh Pakuan. Juga nama Universitas Pakuan diambil dari legenda Kerajaan Pajajaran. Lalu ada juga legenda Gunung Batu, salah satu kota yang mengalami gempa kecil, tentang pertarungan antara kura-kura raksasa dan ular besar yang menyebabkan gempa. Lalu ada juga legenda Telaga Warna Bogor. Di sini ada kisah putri Raja Prabu Sawarna Jaya bernama Gilang Rukmini yang membuang hadiah perhiasan dari ayahnya yang berakhir bencana. Kemudian ada legenda Gunung Putri, kisah seorang putri yang menolak dilamar oleh pangeran jahat. Masih banyak lagi legenda-legenda Bogor yang menjadi daya tarik wisatawan berkunjung ke lokasi-lokasi yang ada di dalam legenda. Berikutnya, baik Bapak dan Ibu, potensi wisata Kota Bogor sebenarnya juga terlihat dari karya baik yang ditulis oleh sastrawan Bogor maupun non-Bogor. Berikutnya. Jadi di sini ada cerita tadi yang di slide sebelumnya, ada Telaga Warna dan yang Dayak Pakuan, kemudian cerita rakyat dari Bogor, sejarah Babat Caringin dan sebagainya. Saya juga menemukan keindahan Bogor itu terdokumentasi dalam karya yang ditulis oleh penyair lokal. Ada Neneng Hendriani, ini seorang guru SMKN. Beliau menulis sebuah buku. Jadi di sini ada beberapa karyanya. Mungkin saya tidak bisa membacakan, tapi nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri di dalam PPT saya. Bogor Dahulu Kala, ini menceritakan tentang Bogor ketika Pajajaran berkuasa dan Siliwangi raja di raja. Lalu kita baca yang pertama saja ya. Bogor dahulu kala, Pajajaran berkuasa, Siliwangi raja di raja, sosok penuh wibawa, santun, bersahaja, gagah perwira, pelindung dan pengayom jiwa, tanah Sunda berjaya. Seantero Nusantara lewati masa demi masa. Bogor dahulu kala, hijau makmur sentosa, petani kaya raya. Semua bahagia, tak ada tangis derita. Bogor dahulu kala tempat benir bersuka cita, berdendang berdansa, tak jauh dari Batavia. Bogor dahulu kala istana tak hanya rumah penguasa, rakyat bebas bersua dan bersuara, cerita tentang lara duka nestapa. Bogor dahulu kala, di sini aku bercerita tentang asa dan cinta. Untuk Bogor selalu jaya selamanya. Oke, kemudian di sini juga ada Akulah Maung Pajajaran. Maung Pajajaran itu terkait dengan Prabu Siliwangi. Kemudian ada juga Pusaka Siliwangi. Lalu bukan hanya ditulis oleh sastrawan lokal, ternyata keindahan Bogor juga pernah ditulis oleh penyair besar Indonesia, yaitu W.S. Rendra, berjudul Bogor, Jasinga, dan Hutan Bogor. Ya, jadi ini saya baca sedikit saja ya. Di tengah jalan menuju Jasinga, Tuhan mengucapkan selamat sore sambil membukakan tangannya dan memberi pemandangan senjakala. Bis mendaki jalan meninggi, menempuh bau pupuk tanah di langit perak dan tembaga, di bumi kain jemuran bidadari dan mentari merendah di puncak kelapa, di sungai yang berbatu. Hanyutlah kesangsianku, angin memasuki lengan baju dan kenangan-kenangan gaib masa kanak-kanakku. Dengan tandas menciumku, lalu padi dan ilalang mulai mengantuk. Mereka berangkat tidur dengan warna suasa. Di rumah-rumah berkolong orang-orang menutup jendela, seorang bocah duduk
di tangga, merampungkan makan sorenya. Kemudian, sementara seorang pengail pulang bergegas ke rumahnya, turunlah tanda musim hujan yang pertama, dan dengan ramah Tuhan mengerdipkan sebelah matanya. Maka jam 7 lebih sampailah kami ke Jasingan, dan di dalam secangkir kopi yang pertama, kuminumlah senjakala yang baru saja. Jadi di sini W.S. Rendra menuliskan perjalanannya ke Banten ya, yang menemukan karya, kemudian juga ada karyanya orang-orang Rangkas Bitung dalam perjalanannya ke Rangkas Bitung, dan dia diduga mengambil jalan dari Bogor Barat, khususnya Cigudeg, untuk menuju ke sana melewati Jasingan. Kemudian ada juga puisi Hutan Bogor, bisa Bapak dan Ibu baca nanti di slide-nya. Ini sangat indah ya. Kemudian ada juga seorang penyair Budi Setiawan yang menyampaikan gambaran tentang kuliner Bogor, yaitu roti unyil. Bapak Ibu juga bisa membaca nanti. Kemudian yang di bagian akhir ada seorang penulis Bogor juga yang nama penanya itu adalah Kembang Manggis. Beliau Bebi Ahnan menyampaikan cerita atau deskripsi tentang sebuah tempat namanya di Taman Kencana ya. Taman Kencana yang indah. Bapak Ibu nanti bisa mungkin di bagian awal saja, karena ini di bagian awal ini Laila Hudori juga pernah menyebut di dalam novel Pulang deskripsi tentang tempat ini, yaitu ada sebuah tempat, ada jalan yang namanya Jalan Burangrang, Tangkuban Perahu, Papandayan, Cikuray, Ciremai, Megamendung, Gunung Gede. Di situ ada rumah-rumah yang ditinggali dan bernuansa bangunan zaman kolonial. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Bogor, ke daerah gunung-gunung ini, Bapak dan Ibu akan melihat bangunan-bangunan kuno, apalagi kalau memasuki Taman Kencana. Di situ ada juga tempat kuliner yang khas Bogor yang sangat ramai ya dikunjungi oleh penduduk Bogor pada saat weekend biasanya. Oke, baik Bapak dan Ibu, dari paparan saya sebelumnya, saya rasa sastra pariwisata merupakan kegiatan kreatif yang memproduksi karya sastra berupa cerpen, puisi, novel, bisa dikembangkan lebih maksimal lagi. Jadi menurut saya promosi wisata Bogor dalam karya sastra bisa juga dilakukan melalui kolaborasi pihak akademisi, penulis potensial, pemerintah, pembaca, dan pihak-pihak terkait lainnya. Di Bogor juga terdapat slide berikutnya, ada Universitas Pakuan, ada Universitas Muhammadiyah Bogor yang memiliki program studi bahasa dan sastra yang juga bisa nanti mengembangkan pariwisata atau sastra pariwisata ini lebih kuat lagi, artinya bisa diintegrasikan dalam kurikulum untuk mata kuliah penulisan kreatif. Juga bisa ada komunitas budaya dan forum sastra. Juga ada HISKI di Bogor, dan saya sangat berharap nanti Prof. Novi bisa berkolaborasi dengan HISKI Bogor, mungkin dengan kegiatan-kegiatan penelitian atau hal-hal penulisan karya sastra pariwisata agar lebih semarak. Kemudian Bogor juga memiliki beberapa penulis novel ya yang cukup terkenal. Ada Ayu Utami, Vira Basuki, Narswari Ayu Prabowo, Bebi Ahnan, dan lain-lain yang terkait dengan Bogor dan sekitarnya. Semoga mereka juga suatu ketika bisa memframing kota Bogor dalam teks-teks karya mereka.
Oke, baik, yang Kata Pak Burhan. sebelumnya, sebentar. Jadi untuk ini sebagai strategi mungkin nanti HISKI ataupun semua yang terkait bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti penelitian dan pengumpulan materi sastra lokal yang dapat digali dan dikembangkan sebagai bagian dari sastra pariwisata Bogor. Kemudian juga bisa pengembangan konten sastra yang menarik dan relevan, menarik minat wisatawan pada aspek budaya dan sastra, juga mengadakan festival sastra, pertunjukan sastra yang ini sudah dilakukan oleh salah satu SMA di Bogor yang sangat aktif, yaitu SMA 5 yang dengan programnya La Sastra. Mereka melakukan kegiatan sastra setiap tahun, mungkin tahun ini yang ke-22. Jadi mereka juga sangat concern terhadap perkembangan sastra di Kota Bogor. Lalu kolaborasi dengan komunitas sastra. Nah, tentu saja ini bekerja sama dengan penulis lokal, komunitas sastra, penerbit, dan lembaga budaya lainnya. Kemudian forum sastra juga memiliki potensi mengembangkan sastra lokal, lalu bisa juga mengadakan pelatihan dan workshop, kemudian promosi dan pemasaran, kolaborasi dengan pemerintah dan stakeholder lokal, berkolaborasi dengan pemerintah dan juga lembaga pariwisata atau pemangku kepentingan lainnya dalam upaya meningkatkan daya tarik pariwisata budaya di daerah Bogor. Kemudian juga rasanya perlu berkolaborasi dengan para sineas. Kita bisa mencoba memberikan narasi untuk pembuatan film atau dokumenter, mengadaptasi karya sastra lokal menjadi film atau serial televisi. Juga penggunaan lokasi-lokasi syuting, jadi memanfaatkan lokasi yang memiliki nilai sejarah ini untuk memperkenalkan keindahan alam Bogor sebagai lokasi syuting kepada halayak. Juga kolaborasi penulis dan sastrawan, kemudian juga festival sastra. Baik Bapak dan Ibu, demikian kita dapat melihat bahwa melalui perjalanan yang telah kita lakukan bersama, kita melihat keindahan alam dan kekayaan budaya yang ditawarkan oleh Bogor. Mari kita terus memperjuangkan pelestarian dan pengembangan warisan sastra agar Bogor dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dan mengikuti presentasi saya. Saya berharap informasi yang telah saya sampaikan dapat memberikan wawasan mengenai potensi wisata sastra di Bogor. Terima kasih, semoga kita dapat terus menjaga dan mempromosikan keindahan dan keberagaman. Terima kasih. Saya mohon izin slide yang terakhir bisa diputar. Ada film pendek Aruna dan Lidahnya. Minta maaf Bu Agnes, waktunya soalnya mepet. Nanti kan ini dibagi ke teman-teman, mereka bisa menyaksikan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Agnes. Ini Bogor, ya Bogor itu dikaruniai sepaket alam yang indah begitu loh ya. Mungkin di tempat lain tidak demikian, tetapi tetap ada yang bisa digali. Ada pertanyaan yang akan kita bahas bersama-sama. Waktu kita tidak banyak, Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Yang pertama ini untuk Mas Aam dari Pak Herianto. Mas Aam bisa menyaksikan sih sebenarnya di chat ini bisa dibaca. Ini dari Pak Herianto. AI itu memang membantu untuk menjadi asisten dalam peningkatan kualitas tulisan. Tentu ada syarat yang digunakan secara bijak dan harus diedit lagi, ya pastilah. Penggunaan AI bisa optimal jika kita bisa melatih dan memberi input yang positif. Pelatihan tentang cara memberi input, melatih ini akan menjadikan AI itu benar-benar asisten kita.
Bagaimana pendapat Mas Aam tentang pendapat Bapak Herianto ini cara menggunakan AI, tentu saja dengan keterampilan bertanya dan menjadikan AI sebagai mitra diskusi. Ini bagaimana menurut Mas Aam? Silakan. Terima kasih Bu Enda dan Pak Herianto. Saya sih setuju banget seperti itu sehingga nanti mungkin tidak ada lagi pelatihan penulisan cerpen, Bu. Depan mungkin ya. Yang ada adalah pelatihan membuat pertanyaan untuk AI dalam penulisan cerpen seperti itu. Jadi kalau saya sendiri selama ini kalau disuruh memberi pelatihan di SMP SMA untuk pelatihan penulis cerpen, kendala terbesar saya adalah peserta ini belum pernah baca cerpen atau pernah baca cerpen tapi cerpen yang kurang sip gitulah. Nah, ke depan mungkin pelatihan penulis cerpen itu mungkin ya tidak ada, Bu. Yang ada adalah pelatihan memberi instruksi AI untuk membuat cerpen. Nah, mungkin seperti itu. Dan tentu saja AI ini adalah alat anak kecil yang masih kecil sehingga ketika nanti besar dia akan semakin pintar. Begitu algoritma ini semakin banyak puisi-puisi yang masuk dalam algoritma, maka puisi-puisi yang dihasilkan oleh nantinya juga akan bagus. Poinnya saya sangat setuju AI ini adalah alat, kita tidak bisa dikontrol oleh AI, tapi kitalah yang mengontrol AI. Begitu saja Bu Indra. Setuju banget. Baik, ini pertanyaan saya nih kalau ini dari Mas Aam tadi soalnya. Aduh, Enggak, ini bukan ujian skripsi, sudah lewat kita. aduh. Enggak, begini, kalau AI itu memang membantu. Lalu kalau kita menjadi dosen itu bagaimana cara kita memberi penilaian pada karya sastra dalam tanda petik yang dibuat oleh mahasiswa atau pelajar yang menggunakan AI. Karena itu PR kita, itu PR kita. Makin eh, makin banyak algoritma seperti tadi ya, algoritma yang ada di otaknya si sistem ini, dia akan mengeluarkan karya sastra dalam tanda petik itu mungkin sebagus atau se, se, apa ya, seperti puisi yang atau karya sastra yang sudah dihadapkan. Ini seperti apa kalau kalau kita sebagai penguji atau kita sebagai dosen atau sebagai juri lah dalam sayembara. Silakan Mas A. Nggih, jadi kalau saya sendiri Bu, saya ngecek pakai AI juga. Apakah ini tulisan menggunakan AI atau tidak? Saya ceknya juga pakai AI. Ada namanya Zero GPT. Jadi saya cek di situ Zero GPT, saya masukkan ke mahasiswa. Oh ternyata ngeblok AI semua, ada yang seperti itu Bu. Jadi meskipun sudah diparafrase, tapi kalau parafrasenya pakai AI itu juga muncul di alat-alat AI untuk mendeteksi itu juga muncul. Kalau saya seperti itu. Tapi yang menarik itu dulu sudah ada yang namanya robot Bu Aida kalau nggak salah ya di Oxford atau di mana itu. Robot Aida ini robot ultra humanoid yang diciptakan oleh seniman Oxford. Dia bisa bikin puisi yang bagus, mirip khas seperti puisinya Dante. Nah itu di Google ada kemarin saya cek. Ternyata robot Aida ini sudah bisa bikin puisi dan lukisan juga yang sangat ini seperti manusia betulan gitu kan. Jadi ke depan AI memang sangat manusiawi mungkin ya karena sudah ada robot yang ultra humanoid seperti itu. Dan untuk mengantisipasi bagaimana penilaian atas karya mahasiswa ini nanti orisinil atau tidak dari AI atau tidak itu juga perlu dijawab oleh teman-teman dari teknik informatika gitu Bu. Tapi kalau saya sendiri menggunakan dan namanya aplikasi-aplikasi yang bisa cek apakah ini plagiasi, apakah ini hasil dari AI. Begitu Bu Enda. Baik, ini saya pikir kok ini PR kita bersama ya. Karena kita ada Betul, betul, betul. ada di lingkaran para suhu sastra ini. Eh, ini AI tidak lagi boleh menjadi momok, tetapi ya itu yang kita hadapi sekarang. Cuman bagaimana cara kita eh, memperlakukan si AI ini, kemudian bagaimana dengan kadar eh, kadar sastra kita yang nanti pasti akan berubah ketika itu digunakan. Baik, ini bukan PR Mas Aam, tenang saja. Ini PR para suhu Ya semua bersama, supaya iya. dipikirkan banyak Ahli kepala. informatika juga itu juga perlu bantu kita itu. Gimana ini? Baik, baik, terima kasih Mas Aam. Kemudian saya ke Pak Happy. Pak Happy, ini
ketika saya tadi mengatakan, ayo teman-teman, teman-teman di Maluku, mari kita bersama-sama menggali semua yang ada di Maluku. Ternyata Pak Yohanes Huku pun sudah menyatakan, kami punya sastra Kepulauan Maluku yang menjadi ciri khas Prodi PBSI Unpati. Hebat Pak Yohanes Huku pun. Baik, sebelum ke Pak Happy, ada yang angkat tangan? Pak Ahmad Abdul Karim, silakan dulu Pak. Nanti saya ke Pak Happy kemudian. Pak Ferry minta tolong Pak Ahmad supaya dibukakan suaranya Ya, atau bisa sudah dibuka Ibu. Oke. Silakan Pak Ahmad Abdul Karim. Pak Ahmad. Oh, tidak jadi. Oh ya, sudah kalau tidak jadi. Baik, saya ke Pak Happy lagi. Pak Happy, ini ada pertanyaan dari Pak Yusuf. Tentang narasi sastra tanah. Ini kan menjadi ritual adat. Mengingat eksistensinya dalam ranah adat, apakah ada mitos setempat yang dianggap sakral? Tadi Pak Happy sudah menyebutkan itu. Ada mitos yang dianggap sakral, tetapi belum diceritakan karena waktunya memang pendek. Selain itu, Iya. sastra tanah tidak terkait dengan ritual. Tidak terkait dengan ritual. Ada yang tidak terkait dengan ritual. Bagaimana karakteristiknya? Silakan Pak Happy. Terima Ada kasih, dua Bu. sebenarnya Ya, pertanyaan Bu lagi. Moderator. Pak Yusuf, mungkin dalam agenda Hizki Pusat sekali-sekali berkunjung ke Maluku. Saya ajak masuk dunia ritual orang Nabungnya Maluku. lama Pak kalau ke timur itu Pak. Iya. Jadi sebenarnya tadi sudah saya praktekkan cara bagaimana penghormatan adat, menghormat pemerintah desa tadi itu. Ami hormate upu latu itu bentuk penghormatan bagi raja. Kemudian nyanyian-nyanyian seperti tadi, Nunu Satu, itu nyanyian pengiring pengiring tarian Cakalele, tarian perang rakyat Maluku itu ketika dari rumah raja, raja mau digiring ke Baileo, rumah adat itu biasa iringan nyanyian rakyat itu yang mengiring atau di selama ada di. Nah, kalau esensi sakral ini sebenarnya karena ini ya memang dari sejak awal Belanda mungkin menentang karena eh, ada berhubungan dengan praktek-praktek animisme bahwa di masyarakat negeri adat meyakini bahwa di tempat-tempat sakral itu pasti dihuni oleh leluhur. Dan kita tidak bisa macam-macam di situ. Bahkan menyebut namanya saya jangan sampai salah. Ya, jadi misalnya saya Happy Leonard Lelapari, marga saya Lelapari, tapi ada marga dalam bahasa tanah saya yang dikenal dengan Uputeung Mataruma. Nah, itu jangan sampai salah disebut. Gitu. Jadi jangan sampai salah disebut, bisa bahaya. Satu satu kali mungkin bisa pingsan atau apa tanpa ada yang mungkin karena Uputeung itu terkait dengan menyebut nama leluhur pertama saya di marga atau Uputeung itu. Nah, jadi unsur sakralnya ada di situ di soal-soal seperti itu. Memang untuk menjelaskan Luar fakta ini, biasa memangnya. menjelaskan fakta ini agak agak kalau bisa langsung hadir di belum lihat lagi tarian cakalelenya Kampung Empat Timur atau Mas Matulesi di Hulaliu. Itu orang potong badan dengan alat tajam, tikam, rajam, tapi nggak berdarah nggak apa-apa. Kan unsur-unsur itu yang kemudian ada. Lalu untuk membedakan sastra tanah dengan sastra yang bukan. Nah, pembedanya satu, bahwa sastra tanah pasti medianya bahasa tanah. Tapi kalau sastra lain itu sudah menggunakan Melayu Ambon. Nah, banyak. Kalau sudah di Melayu Ambon itu banyak sekali pantun-pantun, nyanyian-nyanyian yang sudah dikemas dalam ada tulisan-tulisan dari senior kita dulu Pak Takaria, kemudian Pak Mailoa melahirkan kumpulan pantun dalam Melayu Ambon. Jadi eh, tadi saya sudah jelaskan di awal, pertarungan antara Melayu Ambon dengan bahasa tanah ini terjadi sangat puncaknya itu di abad 17 itu. Sehingga masih bisa dibedakan. Sepanjang itu menggunakan bahasa tanah, sepanjang itu dituturkan dalam konteks upacara adat, itulah sastra tanah. Tapi dalam perkembangan lain, ketika sudah dituturkan dalam Melayu Ambon, walaupun kadang-kadang karena faktor perkembangan ada ritual-ritual upacara adat yang menggunakan Melayu Ambon sebenarnya. Karena ya sudah berbagai faktor yang. Jadi itu kira-kira Pak Yusuf, saya bisa menjelaskan. Memang rangkaiannya harus bisa bisa diamati, dianalisis betul untuk bisa mengidentifikasi eh,
fenomena sastra tanah ini yang dibalut dengan itu tadi unsur sakralnya itu. Ya, saya kira itu seksinya sastra tanah itu karena balutan sakralnya, balutan apa nama eh, mitos. Dan kalau soal mitos banyak sekali mitologi-mitologi yang tadi saya bilang di cerita-cerita anomastis itu justru itu mitologi yang sebenarnya berangkat dari kisah-kisah nyata masyarakat kita yang ada di negeri-negeri adat di desa-desa adat. Cerita Nunusaku menganggap bahwa semua orang Maluku keluar dari pusat itu, Nunusaku itu, kemudian menyebar ke seluruh kepulauan Maluku. Kemudian ketika membilangkan ada sungai Etitala Sapalewa, tidak bisa bilang mitos lagi karena memang fakta per hari ini ada 3 sungai itu yang mengalir di Seram bagian barat. Ya, dia mengalir dari pusat Nunusaku itu. Itu kira-kira dari saya, Bu Moderator, Pak Yusuf, makasih. Baik, Pak Happy. Bagi saya sih apa ritualnya ya memang harus dipatuhi ya. Ya, ya, Karena kalau enggak itu akibatnya ngeri saya. Benar. ya, Saya ya, kalau ya. datang ke sana sudah saya sebut nama Bapak tidak dengan nama Bapak ya saya sebut Bapak saja sudah. Itu pasti lebih aman. Baik, ini pertanyaan kedua dari Pak Sudartomo. Pak Tomo bertanya tentang tadi kan dikisahkan eh, sulit sulit diwariskan. Nah, kalau sulit diwariskan begitu pengembangannya seperti apa ya, Pak? Ya, Kemudian kalaupun ada yang diwariskan, pewarisannya seperti apa? Silakan. betul, betul. Ya, jadi soal pewarisan dalam tradisi masyarakat kita menganut yang namanya hukum patrilineal, garis laki-laki. Biasanya pewarisan sastra tanah ini di Ambon, di Maluku itu, siapa yang dekat, yang sering ada di kaki kakek, dia akan mewarisi itu secara langsung. Karena dia yang akan mendengar penceritaan, penuturan langsung di situ. Belum ada sistem pewarisan yang sangat apa sistematis yang katakanlah biasa. Makanya rencana disertasi saya itu ke arah itu, membuat buku ajar bahasa tanah bagi muatan lokal di sekolah dan juga di kemudian ada satu semacam hal pride tua adat ini ketika dia menguasai bahasa tanah. Wah, itu sesuatu yang berhubungan dengan harga diri. Susah dan itu sudah dibagi. Yang ini bertugas raja, ya raja saja, tidak bisa ikut campur di kapita, tidak bisa campur di kewang, dan itu teratur sekali itu. Akan sangat membuat orang tersinggung kalau bukan wilayah kita terus kita masuk wilayah mereka. Oh, itu sangat tersinggung, marah, bisa 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 konflik soal itu sudah soal pride budaya atau pride identitasnya memang sangat sangat kuat. Soal seperti itu. Lalu kalau soal pewarisan, eh, saya kira yang sangat praktis. Saya ketika menghadapi situasi ini, saya dalam diri saya ini harus jadi gubernur Maluku aja. Kalau orang lain yang bukan berlatar belakang bahasa dan sastra, ya tahu apa mereka dengan hal-hal seperti itu. Ya mendingan gubernur itu yang berasal dari sarjana bahasa dan sastra Indonesia supaya kita paham, supaya kita Tuh, Pak Happy lawan Pak Iwan itu kalau ya gubernur. kita bercibaku saja di situ untuk harus memang dengan kayak gitu. Karena misalnya Maluku itu dikenal dengan negeri Pela Gandong. Ya pertanyaannya, apa kontribusi pemerintah terhadap Pela Gandong itu? Negeri raja-raja, apa kontribusi pemerintah terhadap upacara-upacara pelantikan raja yang ada di negeri-negeri adat itu? Apalagi momen-momen upacara itu dilaksanakan 5 tahun sekali kalau tidak salah. Nah, jeda waktu 5 tahun itu, ya mungkin tua-tua adat itu sudah meninggal juga. Tidak bisa, ada yang memang tidak bisa jalankan ritual karena orang tua adatnya sudah tidak ada. Dan kita riskan pada soal pewarisan, sistem pewarisan itu. Dan saya kira harus ada upaya sadar dari semua pihak untuk segera mungkin mendokumentasikan dan juga nah saya kira isu tema besar konferensi kita nanti itu kan soal digitalisasi. Ya, mungkin saya kira ini ruang-ruang diskusi yang harus kita bangun untuk eh, mengambil langkah strategis menyelamatkan apa eh, ya di Ambon sudah ada kantor bahasa, tapi ya begitulah pemerintah ini kan punya program yang sudah digariskan ke arah mana dan hanya dalam wilayah bingkai mana itu kan gitu. Kalau Maluku ini
kan bukan daerah daratan seperti di Jawa yang gampang, tapi daerah kepulauan. Dari pusat Ambon mau ke pulau tertentu, kabupaten tertentu, itu biaya perjalanannya bisa sama dengan kita melakukan perjalanan Ambon ke Jakarta atau Ambon ke luar negeri bahkan. Itu eh, problem kita. Problem kita sangat multidimensi dan apa nama kan kalau bilang tanggung jawab pemerintah pun undang-undang kita sudah mengatur, peraturan pemerintah sudah mengatur tentang apa tanggung jawab pemerintah daerah terhadap potensi sastra di daerah, apa tanggung jawab pemerintah pusat terhadap potensi sastra nasional dan lain-lain kan sudah diatur seperti itu sehingga ada badan bahasa, ada itu yang harus sering ada perjumpaan-perjumpaan ilmiah untuk kita saling menyentuh nurani kita Betul. terhadap fakta-fakta yang miris seperti itu. Saya kira itu. Dan ya Baik, harus ya. kalau ada orang bahasa yang berpeluang menjadi gubernur atau menteri, saya kira harus rebut itu. Karena mungkin kita akan memulai dengan kekuasaan baru dunia sastra dan bahasa ini bisa jaya lah begitu. Makasih Bu Moderator. Baik, Pak Epi, nggak usah nunggu gubernurnya dari orang bahasa. Kita jalan sendiri saja, kita lewat Hizki saja, karena Kak Ika itu akan membuka komunikasi dengan segala macam segala macam orang dari segala penjuru juga. Dari sini kita bergerak, ya, jadi dari kita akademisi itu yang bergerak, menunggu dia yang ada di atas itu. 5 tahun sekali kita dapat perhatian, tapi setelah itu diabaikan. Sudah, kita jalan sendiri saja, Pak. Baik, terima kasih Pak Happy. Kemudian saya ke Bu Agnes. Bu Agnes ada beberapa pertanyaan. Dari Pak Tomo. Pak Tomo sudah on ini, sudah bergabung lagi, sudah aktif lagi. Ini tentang bagaimana peran pemerintah, masyarakat, biro perjalanan, dan akademisi dalam mengembangkan destinasi wisata di Bogor. Mungkin perlu duduk bersama begitu ya, menghadirkan masyarakat, budayawan, dan pelaku usaha, akademisi juga seperti itu. Itu pertanyaan pertama dari Pak Tomo. Kemudian ada dari Bu Baik. Sastra dan pariwisata memberi dampak yang sangat besar. Tidak hanya potensi wisata, tetapi menambah penghasilan di sektor ekonomi. Ini bisa dikatakan multidisiplinkah? Bagaimana Bu Agnes? Silakan Bu Agnes. Ya, baik. Untuk Pak Tomo ya. Ya, Pak Tomo. Benar, itu sudah memberikan jawaban juga Pak Tomo bahwa memang kita perlu duduk bersama untuk mengembangkan potensi wisata, mungkin tidak hanya di Bogor, di wilayah-wilayah lainnya juga ya. Dan bagaimana memecahkan kepadatan wisatawan puncak, ya itu PR yang sejak dulu masih tersisa hingga sekarang. Mereka seringkali bertanya, kenapa banyak wisatawan perginya ke puncak semua? Tidak, padahal Bogor itu memiliki 64 desa wisata dan ya wisata-wisata lain yang juga tidak kalah menarik. Ya ini perlu duduk bersama karena banyak hal yang perlu dibicarakan baik pemerintah, karena di situ ada aspek-aspek misalnya tentang pelayanan wisatawan ataupun tentang infrastruktur yang masih tidak merata, tidak merata kebaikannya, maksudnya tidak merata, belum merata pembangunannya gitu. Jadi benar sekali bahwa ini untuk mencapai destinasi-destinasi wisata. Jadi ini saya agak berbicara ke pariwisata ya, meskipun nanti saya berharap rekan-rekan di Hizki maupun sastrawan-sastrawan yang tertarik untuk menggali keluar biasaan Bogor ini sehingga bisa menjadi daya tarik yang lebih banyak untuk para wisatawan di luar. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Jadi memang harus bekerja sama, berkolaborasi. Kemudian yang kedua tadi multidisiplin dan pariwisata ya, tentu saja Pariwisata. itu memang multidisiplin. 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 Multid
jadi objek sastra itu kan juga bisa bermacam-macam, ada film, ada kemudian legenda dan sebagainya. Dan yang di pariwisata juga bisa mendekati kajian-kajian itu melalui teori-teori dari ilmu-ilmu humaniora yang beresiprokal gitu ya. Yang sastra bisa menggunakan meminjam teori yang dari pariwisata, demikian juga yang dari pariwisata bisa meminjam teori dari disiplin humaniora. Jadi benar bahwa itu multidisiplin dan multidimensi dari sastra dan pariwisata. Begitu, semoga menjawab. Baik, terima kasih Bu Agnes. Ini waktu kita juga sudah pukul 12. Saya senang karena di chat itu ada banyak pendukungnya Pak Happy yang hore-hore di sana. Terima kasih. Sebenarnya bukan pendukung Pak Happy, tetapi dengan demikian kita menjadi tahu bahwa ada banyak teman di Maluku yang bersemangat begitu ya. Pak Happy, PR-nya bisa dibagi-bagi bersama teman-teman lain yang di Maluku, terutama nih yang ada di chat itu yang mendukung Pak Happy. Nah, itu bisa berbagi pekerjaan untuk menghadirkan Siap. sastra di Siap, Maluku. Bu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih Mas Aam, terima kasih Pak Happy, terima kasih Bu Agnes. Tiga-tiganya luar biasa. Ini dengan kekayaan wilayah masing-masing. Saya terpaksa harus menutup 2 jam, memang tidak cukup, tetapi harus dicukup-cukupkan karena ini merupakan hanya senggolan dari Pak Happy, senggolan dari Bu Agnes, senggolan juga dari Pak Mas Aam supaya saya dan teman-teman lain juga bersemangat meneliti sesuatu yang ada di sekitar kita. Baik, terima kasih. Bu Farida, apakah ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, saya tutup tukar tutur sastra ke-6 ini. Ya, monggo karena sudah pukul 12, bagaimana janji kita, Mbak Endah? Mungkin bisa kita tutup. Yang mungkin bisa kita ingat bahwa itu ya, Mas Aam mengingatkan kita untuk semakin waspada terhadap AI ya, supaya kita bisa manfaatkan dengan baik. Kemudian kita sambut upaya Pak Happy tadi yang akan menerbitkan buku panduan tentang sastra Maluku. Semoga nanti terrealisasi Pak Ibi bersama teman-teman. Kemudian juga Bu Endah tadi yang mengenalkan Bogor, Bu Agnes ya, Bu Agnes mengenalkan Bogor dengan pariwisatanya. Mungkin ini bisa menjadi model untuk di seluruh pulau di Indonesia. Mungkin supaya Hizki juga punya kontribusi ini terhadap sastra dan pariwisata. Mungkin itu menarik sekali ya, Mbak Endah. Terima kasih sudah dilaksanakan sampai siang hari ini. Banyak pertanyaan yang sangat bagus sehingga semakin menggali informasi dan insya Allah sudah cukup lengkap informasi yang kita peroleh. Terima kasih untuk semuanya, para narasumber dan juga peserta. Semoga sehat dan sukses selalu. Saya kembalikan Mbak Endah, monggo. Baik, terima kasih Bu Farida, teman-teman dan teman-teman mahasiswa ini, teman-teman dosen juga. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu kita belajar bersama. Jangan pernah lelah ya. Luangkan waktu 2 jam saja di hari Sabtu untuk belajar bersama tentang segala macam sastra. Baik, terima kasih Mas Aam, terima kasih Pak Happy, terima kasih Bu Agnes, Bu Farida, Pak Muslimin, terima kasih Mas Ferry yang ada di dalam di balik yang selalu setia. Teman-teman panitia semuanya, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Endah, Prof. Farida. Sampai di sini. Selamat siang. Salam Prof. Novi, Prof. Ipi, salam dari Ambon. Bu Agnes, Mas Kamil. Sekarang waktunya me time. Bu Endah tidak pernah berubah, tetap seger. Segerdu saya. Ini saya di ruangannya Prof Yu, ini Prof Yu ada di ruang sebelah. Oh iya, salam buat Prof Yu. Terima kasih. Baik, saya sangat pamit. Istimewa gitu ya. Mas Ferry, apakah sudah foto bersama Mas Ferry? Oh iya, belum. Oh iya. Kita foto bersama sejenak Bapak Ibu. Baik.
Oh Baik, iya. disilakan untuk open kamera Bapak Ibu. Prof. Novi masih di jalan itu. Ya Allah. Iya, lagi berkegiatan sepertinya. Baik, hanya ada satu slide yang terbuka Bapak Ibu. Kita foto bersama sejenak. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Prof. Novi kok tambah gemuk ya, Prof? Atur nuhun Prof. Farida. Oke, sama-sama Pak Terima kasih, Novi. pamit, Sehat selalu, pamit. Prof. Bu Enda, yes. Bangga. Pamit. Keren Bu Enda. Ya, Bu Arif. Ya. Pamit, pamit. Ya, saya juga pamit Bu. Izin live ya. Bangga, J. Pak Tomo. Tadi sempat nggak kelihatan muncul lagi. Sehat Pak Tomo. Terima kasih Bapak Ibu. Ye, Pak Terima kasih. Aam, Terima kasih. sama-sama. Iya, nyuwun pamit. Baik, izin menutup Zoom meeting Bapak Ibu semua. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih Mas Ferry. Prof. Bapak Rida, makasih.